Ya Allah, kamu tuh berarti 7 tahun belum pernah mudik ya, Yus ya? Ya Allah, kasihannya. Belum, Mbak. Jadi kami itu udah dapat green card, langsung ketabrak pandemi. Ah. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku dan Yusia Ari Susanti, temanku warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di California. Yang sebelumnya ada video sebelumnya yang belum nonton ya nyesel, pasti di situ ada Yusia tuh lagi nangis soalnya dia lagi kepengen makanan Indonesia, saudara-saudara. Nah, tapi di yang ini aku nggak mau bikin dia nangis lagi lah. Aku pengen Yusia itu cerita tentang bagaimana penanganan atau kondisi pandemi COVID-19 di Amerika Serikat, khususnya mungkin di California ya, karena Yusia tinggalnya di California. Halo Yus, ketemu lagi. Halo. Udah nggak nangis kan? Udah nggak nangis kan? Enggak. Aduh. Kemarin ngobrol kita panjang sekali, sampai merebut kemana-mana. Terus aku mikir gini, aduh ada beberapa pertanyaan ternyata belum aku tanyain ya, nanti kita sambung lagi lah. Oke. Yus, ini angka COVID di US tinggi ya kayaknya. Kalau aku cek tadi di internet dan ada beberapa berita juga tinggi sekali. Bahkan ada satu berita tadi aku baca korban yang jatuh sampai hari ini tuh jumlahnya melebihi korban Perang Dunia Kedua untuk di Amerika Serikat gitu loh. Terkait itu, kalau di sana prokesnya bagaimana Yus? Artinya kan kalau di Indonesia pemerintah kita itu untuk memudahkan itu slogannya 3M itu. Jadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kalau di sana sendiri gimana? Saya rasa kalau misalnya untuk protokol kesehatan kita sama ya, untuk menjaga jarak, menggunakan masker, terus cuci tangan, menjaga kebersihan segala macam. Iya. Tapi untuk langkah-langkahnya dari pemerintah sendiri seperti contohnya sejak awal pandemi ya. Begitu ada pandemi itu menyebar pertama kali itu awal-awal tahun 2020 kemarin. Itu pemerintah langsung menerapkan aturan shelter in place. Jadi apa itu? Semua orang itu diharapkan untuk tidak meninggalkan rumah. Jadi otomatis yang bekerja dari rumah, yang sekolah dari rumah. Semuanya seperti itu. Kita hampir waktu itu pertama kali shelter in place itu kita kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu itu kita benar-benar di rumah. Jadi hanya boleh pergi untuk membeli bahan makanan. Yang mungkin pernah dengar juga kita sempat panic buying ya. Kita banyak orang sampai bahan-bahan habis karena seperti itu. Jadi dan orang di sini lumayan disiplin. Jadi waktu diterapkan protokol seperti itu tidak ada seorang pun yang memang keluar dari rumah. Seperti saya nggak mendengar sedikit pun kendaraan lalu lalang. Biasanya kan masih bener ya? Ya benar-benar sepi. Seperti contohnya kayak di apartemen. Ini dari saya ya. Ini di apartemen itu kan kendaraan parkir. Saya bisa lihat parkiran kendaraan orang itu tidak ada yang keluar dari parkiran. Jadi memang benar-benar mereka langsung patuh aja gitu. Begitu ada perintah shelter in place langsung nggak ada orang keluar kecuali beli bahan makanan. Nah sekarang kalau kondisi sekarang? Jadi setelah kabarnya mulai mereda, banyak orang kan kita nggak bisa shelter in place terus kan, pasti ada pro dan kontra karena orang yang punya usaha kan mereka akhirnya nggak jalan segala macam. Akhirnya pemerintah mulai membuat kebijakan-kebijakan yang melonggarkan sedikit ya. Bagaimana kalau misalnya buka tapi yang boleh cuman kayak jual-jual bahan-bahan yang utama buat kebutuhan sehari-hari, misalnya kayak supermarket itu boleh buka. Tapi kalau misalnya kayak restoran-restoran itu masih belum boleh. Terus habis itu mulai longgar lagi. Oke, restoran boleh buka.
Tapi mereka harus mengikuti ketentuan pemerintah, misalnya hanya boleh kayak delivery order, nggak boleh makan di tempat, makan di tempat. Terus sama yang apa namanya drive-thru itu boleh, yang dari mobil itu. Selain itu, kalau misalnya kayak ada juga kan makanan-makanan yang dulunya kayak prasmanan ngambil itu nggak boleh sama sekali, nggak boleh sama sekali. Ya kan terbuka ya soalnya. Dan kan banyak orang yang nyambut itu kan, itu nggak boleh. Iya. Terus kami mungkin ya beberapa orang itu berpikir mungkin ini karena musim dingin, karena waktu itu kan masih awal tahun ya, masih dingin, cuacanya masih dingin. Coba besok kalau misalnya musim panas, harusnya kalau flu biasa, itu kan biasanya musim panas hilang sendiri gitu kan, karena di sini kan sudah kayak langganan gitu, setiap tahun pasti ada musimnya dingin, itu orang kena flu kayak gitu. Biasalah, kedinginan. Iya, pemikirannya bang, pasti musim panas bakalan hilang deh gitu. Maksudnya nggak akan separah waktu musim dingin. Nah, ada kebiasaan orang di sini, musim panas adalah waktunya liburan. Nah, seperti liburan musim panas. Jadi orang mulai musim panas cari matahari lah, ke pantai, ke taman-taman, barbecue segala macam. Nah, itulah lonjakan yang terjadi. Karena intinya bukan di musim panasnya, tapi berkerumunnya itu kan. Betul. Karena ya ini bukan flu yang mereka kenal. Bukan flu biasa. Yang biasa mereka kenal. Nah, dari situ kayaknya itu yang bikin ledakan luar biasa. Terus akhirnya mulai ditarik lagi, dievaluasi lagi aturan-aturan segala macam. Banyak kayak park, tempat-tempat pariwisata, tempat-tempat barbecue, tempat bermain itu close. Bahkan sampai sekarang pun ada beberapa masih ditutup supaya orang tidak berkerumun, datang. Tidak datang. Ya, supaya orang tidak datang. Gitu ya. Ya itu terus. Tapi sekarang sudah mulai begitu vaksin ya. Iya. Kemarin sebelum vaksin ini terjadi itu akhir tahun kita juga sempat lockdown. Malah lockdown bukan lagi shelter in place, karena di beberapa di tempat saya di daerah Bay Area itu lonjakan kasusnya orang yang terkena kasusnya itu naik lagi. Waduh. Iya, akhirnya dievaluasi lagi karena kan sebenarnya setiap state itu kebijakannya masing-masing. Karena kan kasusnya pasti beda-beda setiap daerah. Waktu kemarin ternyata California warnanya sampai hampir menghitam. Ya, karena bukan merah lagi. Tinggi sekali. Bahkan dalam beberapa waktu kemarin itu sempat korban sampai dengan meninggal dunia itu sangat tinggi. Jadi langsung lockdown. Bay Area itu, orang di Bay Area nggak bisa pergi keluar Bay Area, orang Bay Area nggak bisa masuk ke Bay Area. Jadi mereka setiap kali, kalaupun terpaksa mereka harus karantina. Gitu. Jadi agak lumayan ketir-ketir juga kita. Iya. Karena kami tinggal di Bay Area, karena kalau seandainya orang di sekitar kita semakin banyak yang terkena kan kemungkinan buat kita semakin gede juga gitu. Agak ketir-ketir apalagi punya anak kecil-kecil kan. Dan kita di sini nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, kita harus sehat gitu. Iya. Jangan sampai ada. Ya jangan sampai lah. Itu suami masih kerja keluar rumah, maksudnya kebijakannya WFH atau? Kalau suami itu cuman work from home, itu cuman awal-awal pandemi bulan aja. Awal-awal pertama kali ya. Sekarang sekitar 2 bulan pertama. Tapi setelah itu masuk karena ada beberapa bagian-bagian yang tidak bisa untuk digantikan orang lain. Iya, karena bagaimanapun kan mereka harus tetap berjalan. Iya, betul. Kayak
Ya itu yang Jadi bahaya ada kan yang keluar rumah itu, Yus, bisa jadi agen ya. gitu ya. Des, mudah-mudahan nggak Ya, tapi masalah. itu pun dengan protokol yang sangat ketat. Jadi Hmm. mereka itu benar-benar ketat selama mereka bekerja itu pakai mask yang benar-benar ketat sekali itu. Jadi kalau Mm-mm. pulang itu sininya Ngecap. iya sampai jam itu karena Hah, mereka benar-benar nggak boleh melepas. makan gimana? Jadi kalau misalnya makan, Heeh. dia harus pulang, makan di rumah, terus habis itu balik lagi, langsung pasang Hmm. lagi. Jadi selama di area kantor itu tidak boleh melepas sama sekali. Hmm. Karena waktu itu pernah sempat waktu awal-awal ya ada orang harusnya protokolnya seperti itu, Ya. dia ini istirahat, eh, keluar dari kantor sebentar, dia nempel di tembok gitu, dicopot Hah? sedikit ini kan Heeh. kamera di mana-mana, meskipun dia nggak ada orang di situ, tapi Iya. kamera di mana-mana langsung ditegur, Waduh. nggak boleh. Hmm. Jadi emang benar-benar boleh masuk, tapi harus mengikuti protokol yang mereka mereka buat. Gitu. Hmm. 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 Ya, Gitu. memang pandemi ini karena virus baru ya, jadi mungkin penanganannya termasuk pemerintah tuh juga masih kayak semacam uji coba ya, karena kita juga Iya, belum nemu masih sebenarnya polanya dipelajari. kayak apa sih gitu loh, polanya tuh kayak apa. Kadang-kadang ada orang yang nggak kemana-mana juga tetap kena gitu kan, kita berarti belum tahu sebenarnya kayak apa ini si Mbak Coro ini ya. Iya, Corona. Nah ini iya, iya. menarik juga Yus karena kamu kan WNI ya. Berarti kan Hmm. ada sebenarnya dua bidang kebijakan dari sisi pemerintah Amerika Serikat, yang satu dari sisi pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Kalau pemerintah Indonesia sendiri terhadap warga negaranya yang di sana gimana ya Yus? Langkah-langkah proteksinya? Ya, jadi dari pemerintah Indonesia sendiri sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi tentang kebijakan dari pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia yang ada di sini. Jadi Mm-mm. beberapa kali kayak webinar melalui webinar, Oh, terus memberikan penyuluhan, mendatangkan dokter-dokter untuk istilahnya seperti apa sih corona itu gitu, maksudnya mm-mm. penyebarannya itu seperti apa, Mm-mm. terus untuk mengurangi dampaknya supaya tidak tertular segala macam. Terus Mm-mm. setelah itu mereka juga ada lagi webinar tentang pendampingan secara psikologis, Hmm. karena orang-orang pasti juga mengalami stres ya, Iya karena betul. tinggal di rumah tidak bisa bertemu dengan orang lain, terus beberapa malah kehilangan pekerjaan, itu Iya. kan ya stres. Jadi sampai dengan langkah-langkah seperti secara psikologis orang-orang itu diperhatikan. Terus Hmm. kemudian seperti layanan-layanan dari KJRI ya, San Mm-mm. Francisco itu luar biasa. Jadi karena orang itu eh, wilayah mereka kan sangat lebar. Jadi orang-orang yang ingin melakukan perpanjangan paspor segala macam itu nggak harus datang, mereka yang mendatangi. Jadi Oh, iya ada iya. mobil-mobil mereka, ada mobil yang melayani datang ke daerah mereka supaya mereka mendapatkan kemudahan untuk perpanjangan paspor seperti itu. Hmm. Jadi sebenarnya ya pemerintah Indonesia sangat memperhatikan Hmm. untuk apa warga negara Indonesia yang ada di sini, Hmm. untuk Aware-nya ini juga mendapatkan ya. informasi dan Hmm. kemudahan-kemudahan. Berarti aware-nya bagus juga gitu ya. Artinya kan Iya, iya. dari tahapan awareness ini sebatas pengetahuannya tuh dari pemerintah kita sendiri juga USIA dapat, dari pemerintah US Mhm. juga juga ada juga kayak Dapat. webinar-webinar kayak gitu. Kalau Caranya kalau gimana kalau pemerintah mereka? kalau dari pemerintah US sendiri dari berita-berita sih. Hmm. Berita di sini kan ada berita lokal, berita yang apa Hmm. secara keseluruhan dari ini kan ada mereka langsung biasanya lewat berita-berita gitu. Hmm. Selain itu juga apa kalau dari lokal sendiri itu mereka juga mereka ada komite-komite gitu. Jadi Hmm. kita harus rajin sih, harus rajin cari informasinya. Di sini kan Hmm. sebenarnya kalau kita mau Hmm. informasi apa aja bisa kita Bisa, akses. iya. Iya betul Tinggal betul. kita mau apa enggak. Tapi Hmm. mereka selalu update dan selalu menyediakan berita-berita yang
kita butuhkan, mau pertanyaan apa aja gitu. Terus ini kan udah kita masuk pandemi ini kan sudah ya di mana-mana eranya vaksin gitu ya Yus ya. Kalau di sana terkait vaksin ini gimana? Artinya Yusia nanti dapat jatah vaksin nggak? Ada. Ya, dari pemerintah US apa dari RI? Dari pemerintah sini, karena saya sudah pegang yang green card tadi ya. Ya, jadi saya dapat fasilitas itu juga. Oh gitu ya. Kapan itu kira-kira? Sudah ada pemberitahuannya belum? Kebetulan saya coba akses karena kita punya provider kesehatan. Jadi setiap orang di sini kan harus punya asuransi. Yeah. Asuransi itu bekerja sama dengan pemerintah dan dari pihak asuransi sudah memberikan kabar kalau misalnya mau melakukan vaksin mereka sudah menyediakan. Mereka biasanya kita bisa apply secara online. Terus nanti mereka langsung keluar jadwalnya. Jam sekian, hari ini jam sekian gitu. Nanti tempatnya di sini. Tapi kamu belum ya? Belum. Oh, udah apply. Oh, kamu udah vaksin? Belum. Vaksinnya belum, tapi saya sudah apply dan sudah mendapatkan schedule. Jadi sekitar 2 minggu setelah ini. Oh, tapi ya, karena dan suami aja ya? Sementara ini masih saya dan suami karena anak-anak masih belum. Iya, anak-anak tuh masih, ya kebanyakan sih kasus itu tidak terjadi sama anak-anak sih. Anak-anak tuh nggak terlalu, karena imunnya masih luar biasa. Nah ini aku tertarik nih, Yus, masalah vaksin. Kalau ya kita tahu lah bahwa vaksin itu kan belum bisa diberikan kepada orang-orang dengan komorbid, ya. Bisa darah tinggi, jantung, kemudian kalau dalam kasus aku adalah autoimun tuh belum bisa divaksin. Termasuk juga, teman-teman yang HIV/AIDS itu nggak bisa. Di sana juga seperti itu ya, sama ya. Jadi yang komorbid dipinggirkan. Iya, mereka bisa menerima atas saran dokter. Jadi kalau misalnya dokter menyatakan tidak bisa, belum bisa menerima, ya otomatis mereka belum bisa menerima. Vaksin ya. Itu ada berita juga yang lucu dari CNN itu aku baca. Di sana tuh sekarang ada fenomena namanya vaksin envy. Jadi orang-orang yang sudah divaksin kemudian mejeng di medsos gitu. Ini aku udah divaksin nih kayak gini. Ini vaksin envy itu di Amerika lagi rame itu. Kamu melihat nggak kecemburuan itu, Yus? Maksudnya gini, kan ada orang yang ya semua bakal divaksin, tapi kan ada gilirannya, maksudnya gitu. Nah, yang teman-teman yang sudah ini rata-rata kayak ya dalam tanda kutip kayak pamer, aku udah divaksin nih, aku jadi Superman gitu. Kamu belum, itu tuh kayak ada perasaan secara psikologis, ya ampun aku kapan sih gitu. Aku juga kepengen. Kamu pernah melihat nggak kecemburuan seperti itu di sana? Sejauh ini sih enggak ya, karena begitu kemarin itu sudah diberikan schedule. Ini untuk yang awal itu justru untuk orang-orang yang lansia, harus berhubungan dengan masyarakat secara luas. Misalnya pertama itu ya bagian pengamanan dulu, orang di rumah sakit, terus habis itu orang-orang dengan usia lanjut 60 ke atas. Lansia. Ya, lansia. Kemudian setelah itu baru orang-orang yang bekerja, kalau misalnya berhadapan dengan orang banyak seperti melayani di supermarket, seperti itu. Itu yang awal-awal dulu. Setelah itu baru umum. Secara umum orang boleh ini. Itu pun dulu masih berebut. Masuk untuk memasukkan jadwal itu masih berebut. Tapi ya kita tunggu aja lah, pasti ada. Iyalah. Yang penting kan kita semua akan divaksin pada waktunya kan gitu. Iya. Yang penting kan kita proteksinya, protokolnya tidak longgar. Jadi kayaknya kalau aku lihat nyaris sama ya di beberapa negara yang sama sih protokolnya seperti itu. Tinggal bagaimana kita sebagai individu itu juga membentengi diri kita dan keluarga lah gitu. Karena kadang-kadang ada yang bilang gini, protokolnya sudah ketat, kalau memang waktunya kena ya kena kan gitu. Tapi kan setidaknya kita sudah berusaha, ya toh. Sudah berusaha. Betul sekali. Menarik sekali loh Yus perbincanganku dengan dirimu gitu. Nanti kapan-kapan aku bajak lagi ya. Boleh ya? Tapi kasihan anakmu, aku harus izin sama suamimu dulu nih, kayaknya tuh baca kamu selama ini. Iya, saya senang sekali udah diundang buat ngobrol di sini, setidaknya bercerita dari versi saya. Iya. Mungkin versi-versi yang lain lebih lengkap, tapi dari versi saya ya. Kita kan bukan
expert, tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa manfaat lah. Kan berdasarkan pengalaman, ya kan? Yang beropini berbeda ya monggo, silakan saja, nggak apa-apa. Silakan ya. Silakan. Bebas. Oke, Yus, thank you ya. Salam buat keluargamu di sana. Nanti kapan-kapan kalau kita ketemu lagi, aku mau makan rujak cingur di depanmu. Ya nanti kalau aku ke sana aku tak main-main ke tempatmu. Waduh, gaya. Gaya. Iya, langsung harus ke sini kalau misalnya ke sini. Nanti tak bawain apa itu? Petis, sambal petis. Mantap aku gitu. Nggak boleh naik aku di pesawat, itu bau itu kan gitu. Oke, Yus, thank you banget ya. Udah jadi tamuku, jangan kapok lo ya. Udah aku buat nangis, jangan kapok. Sampai ketemu ya, Yus ya. Terima kasih. Dadah. Ya.